kalau tadi bicara Orde Baru, bicara reformasi, bicara aktivis, ini tiga-tiganya merujuk pada satu sosok. Sosoknya adalah Iqbal Ramadan, putra Pak Murdiono. Silakan, Iqbal. Iqbal, kalau saya tanyakan begini, apa yang Iqbal simak dari perdebatan ini dan apa yang Iqbal lihat dari 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran? Terima kasih Bang Aiman sebelumnya sudah mengundang kembali. Sebenarnya kalau tadi perdebatannya ini kan lebih ke tataran elit ya. Tapi bagaimana seharusnya kita melihat apa yang terjadi di akar rumput gitu. Kalau ditanya 100 hari, dari tadi saya juga nggak nangkep sebenarnya apa permasalahan 100 hari dari pemerintahan Prabowo Gibran gitu. Kalau aku lihat yang di seberang ini diuntungkan gitu dengan Litbang Kompas sebenarnya. Jadi sebenarnya sedikit sulit juga kita untuk tingkat kepuasannya tinggi. Ya. Oke. Kemudian yang sebenarnya nggak seperti itu atau gimana? Iqbal mau menyampaikan seperti apa? Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah pertama sebelum kita kemudian melihat ke depan, sebenarnya perlu kemudian pemerintahan sekarang, pemerintahan Prabowo gitu, untuk kemudian mengevaluasi kinerja-kinerja para pembantunya gitu, termasuk juga Bang Emmanuel. Kemudian, misalnya apa? Banyak, evaluasi misalkan apa? Misalnya bagaimana kinerjanya, kemudian bagaimana program-program yang harus dijalankan. Tapi sebelum ke sana, itu kan nanti per kasus ya. Iya. Ada banyak sebenarnya yang mau disampaikan. Pertama, bagaimana kemudian dalam 100 hari ini kita melihat masih banyak agenda pemerintah atau kemudian kegiatan yang memang dilakukan masih dalam koridor hukum atau konstitusionalitas. Itu kan perlu kemudian dilihat konsistensinya. Jadi sebenarnya kita sulit juga untuk melihat bagaimana konsistensi dan kemudian bagaimana pemerintahan ini menjalankan pemerintahannya melalui konstitusi dalam kurun waktu 100 hari. Jadi yang harus dilihat adalah apa pasca 100 hari ini kemudian. Nah, kalau kemudian ditanya sebenarnya ini kita sebenarnya masih terjebak gitu dalam bayang-bayang rezim atau presiden sebelumnya. Kalau tadi saya lihat perdebatan antara Bang Dulai dengan Bang Ray Rangkuti, ini kan perdebatan yang sebenarnya kalau ditangkap ini sebenarnya rezim keberlanjutan atau sebenarnya apakah rezim Prabowo Gibran ini kemudian dapat membuat masyarakat puas dengan program-programnya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dalam isu anak muda di era Jokowi kita babak belur, Bang. Kita babak belur sekali. Pertama di isu kebebasan berpendapat. Anak muda itu kalau tidak salah jumlah pemilih tetapnya itu kan 55% menurut KPU. Tapi kemudian apa yang sebenarnya terjadi adalah anak muda hanya dilibatkan atau hanya dilihat melalui angka-angka saja. Kemudian kita hanya diambil suaranya melalui pada saat 5 tahunan pada saat pemilu. Tapi kemudian dalam isu-isu misalkan perburuhan, misalkan isu buruh, kita melihat bagaimana jam kerja fleksibel yang kemudian merugikan banyak anak muda. Kita banyak kemudian buruh anak muda, perempuan misalnya salah satunya, kemudian dilanggar hak-haknya. Ini kasus ya Bang ya. Nah Bang Emmanuel aku sebenarnya cukup kagum waktu itu Bang Emmanuel. Ini mungkin kalau kita kesulitan untuk mengkritik 100 hari pemerintahan Prabowo. Ya. Nah ini aku mau kritik ke Bang Emmanuel. Bagaimana kemudian kita melihat, ini adalah sebuah presiden buruk, ada seorang buruh perempuan, Septia, ditahan pada saat itu. Dikriminalisasi karena mengungkapkan bagaimana hak-hak normatifnya tidak diberikan. Di mana itu? Ada di PN Jakarta Pusat waktu itu kasusnya. Bang Emmanuel juga kan waktu itu sempat turun ke lapangan. Tapi di satu sisi sebenarnya ini walaupun kurang substantif, Bang Emmanuel juga kemudian mengatakan bahwa orang atau pemberi kerjanya cocok itu untuk menjadi menteri. Aku ngelihat video itu. Nah, aku rasa sebenarnya Bang Emmanuel di satu sisi Bang Emmanuel sudah berani turun dan kemudian memberikan keberpihakan kepada Septia misalkan salah satunya itu cukup baik, tapi di satu sisi kemudian memberikan kontradiksi gitu terhadap buruh, terutama buruh perempuan. Kemudian
kita lihat Kritiknya maksudnya apa di sini? kritiknya sebenarnya Main aman gitu Bung Noelnya atau bukan. gimana? Karena Tapi satu sebenarnya sisi ini nggak- adalah presiden yang buruk itu, presiden yang buruk terhadap perlindungan terhadap buruh. Ini kan sebenarnya, Tapi kan datang waktu itu untuk kemudian memberikan Iya, semangat, tapi- advokasi dan sebagainya. tapi di satu sisi, Bang Eman, ini bukan masalah memberikan semangat atau enggak. Bang Emmanuel kalau aku melihat tidak memberikan posisi yang clear gitu terkait Septia.